Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riadatul Solihah dari kelas 12 IPS. Di sini saya akan menjelaskan ragam sikap tercela akidah anak kelas 12 semester genap. Selanjutnya yaitu ada kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, peta konsep, dan pembahasan materi. Kompetensi inti yaitu ada 4. Yang pertama, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, yaitu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli atau gotong royong, kerjasama, toleran, santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dan pergaulan dunia. Yang ketiga yaitu memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Yang keempat yaitu mengolah, menalar, dan mengkaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Selanjutnya ada kompetensi dasar. Yang pertama, menganalisis konsep dan cara menghindari perilaku fitnah, berita bohong atau hoaks, namimah, tajasus, dan ghibah. Yang kedua, mengomunikasikan hasil analisis tentang konsep dan cara menghindari perilaku fitnah, berita bohong, namimah, tajasus, dan ghibah. Yang ketiga, menghindari perbuatan tercela yang harus dihindari, yaitu fitnah, berita bohong, namimah, tajasus, dan ghibah. Yang keempat yaitu mengamalkan sikap jujur dan tanggung jawab sebagai cerminan menghindari perilaku fitnah, berita bohong, namimah, tajasus, dan ghibah. Selanjutnya yaitu ada indikator. Yang pertama yaitu menyadari bahaya dari fitnah dan berita bohong atau hoaks, adu domba, mencari-cari kesalahan orang lain, dan gosip. Yang kedua, membentuk pendapat tentang bahaya fitnah dan berita bohong atau hoaks, adu domba, mencari-cari kesalahan orang lain, dan gosip. Yang ketiga, membiasakan diri untuk menghindari fitnah, berita bohong atau hoaks, adu domba, mencari-cari kesalahan orang lain, dan gosip. Yang keempat, menganalisis peristiwa yang mencerminkan perilaku fitnah dan berita bohong atau hoaks, adu domba, mencari-cari kesalahan orang lain, dan gosip. Yang kelima, mengkritik peristiwa yang mencerminkan perilaku fitnah dan berita bohong atau hoaks, adu domba, mencari-cari kesalahan orang lain, dan gosip. Yang keenam, menjerumuskan konsep dan cara menghindari perilaku fitnah dan berita bohong atau hoaks, adu domba, mencari-cari kesalahan orang lain, dan gosip. Yang ketujuh yaitu mengatasi permasalahan hubungan dengan perilaku fitnah dan berita bohong atau hoaks, adu domba, mencari kesalahan orang lain, dan gosip. Selanjutnya yaitu ada peta konsep. Peta konsep ini ada ragam sikap tercela yaitu ada fitnah, hoaks, adu domba, gosip, dan mencari kesalahan orang lain. Selanjutnya yaitu pembahasan materi. Yang pertama ada pengertian fitnah, dampak negatif, dan cara mengatasinya. Pengertian fitnah. Kata fitnah berasal dari bahasa Arab. Asal katanya adalah fatana dalam bentuk fi'il yang artinya cobaan dan ujian. Ibnu Mazur menjelaskan bahwa fitnah adalah ibtida, bata, ujian,
cobaan. Secara garis besar, kata fitnah mengandung makna ujian dan cobaan. Adapun fitnah yang akan dibahas pada bab ini adalah fitnah dalam bahasa Indonesia. Dalam Al-Quran, kata fitnah dapat dipahami dengan 3 kata, yaitu cobaan, ujian, dan azab. Dampak negatif, Islam melarang perbuatan fitnah dalam umatnya. Perbuatan itu akan merenggangkan hubungan dengan orang lain. Perbuatan juga akan menyebabkan seorang yang baik dan akan tercoreng citranya sehingga ia digunjing oleh orang lain. Berikut beberapa dampak negatif perbuatan fitnah, yaitu merusak hubungan orang lain, merusak karakter dan nama baik individu lain, menimbulkan ketidaksamaan dan saling bermusuhan. Cara mengatasinya yaitu 1. Sabar menghadapi fitnah yang ditimpakan dan berdoa agar selamat dari buruknya dampak fitnah. 2. Memohon ampunan dan bertobat kepada Allah. Sehingga korban fitnah kita perlu introspeksi diri. Yang 3. Menjaga persatuan dan kesatuan umat. Hal ini diperlukan sambil mengklarifikasi fitnah yang terjadi. Selanjutnya yaitu pengertian hoaks dalam Islam dan cara menghindarinya. Pengertian hoaks adalah berita bohong. Menyebarkan hoaks merupakan sikap tercela yang sering terjadi di zaman modern ini. Seringkali hoaks dibuat untuk mengiring pikiran manusia pada pandangan tertentu, pandangan yang akan menyesatkan manusia dan menjauhkan mereka dari kebenaran berita. Orang yang menyebarkan hoaks ialah orang yang lemah ilmunya, karena ia tetap menyebarkan hoaks meskipun mengetahui bahwa hoaks dan akan menimbulkan kekacauan, atau karena ia tetap menyebarkan berita hoaks tanpa diklarifikasi benarnya dahulu. Yang kedua yaitu hoaks dalam Islam. Islam melarang menyebarkan berita yang belum terbukti kebenarannya karena akan menimbulkan fitnah di mana-mana. Di antaranya hoaks adalah menyebabkan kepanikan masyarakat, meretaknya hubungan masyarakat, membuang waktu dan harta dengan sia-sia, dibenci oleh Allah. Cara menghindarinya yaitu meningkatkan ketaatan kepada Allah, menyaring informasi terlebih dahulu, menyibukkan dengan hal-hal positif. Pengertian adu domba dalam Islam dan dampak negatif. Pengertian adu domba juga disebut dengan namimah. Dalam KBBI, adu domba adalah menjadikan berselisih di antara pihak yang sepaham. Menurut Al-Bawawi, adu domba adalah mengutip suatu perkara dengan tujuan untuk mengadu antara seorang dengan si pembicara. Adu domba adalah mengungkapkan sesuatu yang tidak suka untuk diungkapkan, baik oleh orang yang mengungkapkannya, orang yang diungkapkan, ataupun orang yang mendengar ungkapan tersebut, baik yang berupa perkataan maupun perbuatan, baik berupa aib maupun pujian. Adu domba dalam Islam. Islam melarang umatnya melakukan adu domba karena menghancurkan hubungan yang sudah terbangun kokoh, sehingga perintah untuk saling mengenal dan saling berbuat baik akan ditinggalkan. Selain hubungan yang akan hancur, adu domba akan memberikan beberapa dampak negatif. Sikap adu domba bertujuan untuk merusak hubungan manusia, di mana hubungan baik akan berubah menjadi buruk. Perselisihan akan kerap terjadi dan saling mengejek ataupun menghina akan semakin marak diucapkan. Dampak negatif yaitu mendapatkan siksa dan dosa, merupakan hamba yang buruk dan menimbulkan sikap saling membenci. Gosip atau ghibah. Pengertian gosip atau ghibah. Menurut bahasa, gosip atau ghibah berarti membicarakan keburukan orang lain. Ghibah berasal dari bahasa Arab dengan akar kata ghabaha, berarti sesuatu yang tersembunyi dari mata. Secara istilah, ghibah adalah suatu pembicaraan dengan ketidaksan orang yang dibicarakan dan objek pembicaraan tentang kekurangan atau aib seseorang, dan orang tersebut tidak rela dengan pembacaan itu. Gosip dalam Islam dan dampak negatif. Dampak negatifnya yaitu mendapatkan dosa yang lebih berat dari zina dengan melakukan gosip. Seseorang telah berbuat zalim kepada orang lain. Orang-orang yang melakukan gosip tidak akan dimaafkan sebelum mereka meminta maaf kepada orang yang dibicarakan.
Rangkuman. Fitnah adalah perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang seperti menodai nama baik atau merigukan kehormatan orang lain. Fitnah dapat dipahami dalam 3 kata lain, yaitu al-bitau, al-mitnau, dan al-azab. Perilaku fitnah akan menimbulkan dampak negatif berupa merusak hubungan dengan orang lain, merusak karakter orang lain, dan merubah keamanan menjadi ketidakamanan. Hoak adalah berita bohong. Menyebarkan hoak merupakan sikap tercela yang dilaknat oleh Allah. Perilaku menyebarkan hoak akan menimbulkan kepanikan pada masyarakat, keretakan pada hubungan masyarakat, membuang waktu dan harta dengan sia-sia, dan dibenci oleh Allah. Adu domba adalah menjadikan berselisih di antara pihak yang sepaham. Sikap adu domba bertujuan untuk merusak hubungan manusia, di mana hubungan baik akan berubah menjadi hubungan buruk. Perselisihan akan kerap terjadi dan saling mengejek ataupun menghina. Gosip adalah suatu pembicaraan dengan ketidakan orang yang dibicarakan dan objek pembicaraan tentang kekurangan atau aib seseorang, dan orang tersebut tidak rela dengan pembicaraan itu. Dampak negatif perilaku gosip adalah mendapatkan dosa yang lebih berat dari zina dan merendahkan derajat manusia. Ayo presentasi. Pertama, bentuklah kelompok sesuai dengan jumlah akhlak terpuji yang sudah dibahas. Kedua, siapkan kertas yang bertuliskan ragam sikap tercela yang dipilih oleh masing-masing kelompok. Ketiga, guru menugaskan setiap kelompok untuk berdiskusi singkat tentang akhlak terpuji dan di tempat dalam masing-masing kelompok. Yang keempat, setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Yang kelima, kelompok yang melakukan presentasi diperkenalkan untuk memakai media belajar untuk menunjang presentasinya. Yang terakhir, kelompok lain memberikan pertanyaan atau komentar dan kritik atas presentasinya.